di situ mengatakan langsung nelpon kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan penentuan kapan 1 Syawal 1445 Hijriah. Yaitu kita hargai itu sebagai bagian dari ijtihad mereka. Oke, kita hargai. Saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kemarin tanggal 4, malam 4. Ya Allah, ini sudah 29. 1 Syawalnya kapan? Allah Ta'ala ngendika tanggal 5 semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin mengetengahkan sebuah peristiwa fenomena keagamaan yang menurut saya ini sangat nyeleneh, tetapi juga perlu disikapi dengan bijak terkait dengan perbedaan-perbedaan amalia menyangkut tentang penentuan 1 Syawal 1445 Hijriah, tepatnya tahun 2024 ini. Nah, ada sebuah peristiwa di Gunung Kidul, tepatnya di daerah istimewa Yogyakarta. Ini sudah viral sebetulnya pada tanggal 4 kemarin, yang di situ menyelenggarakan sholat Idul Fitri berlebaran lebih awal daripada pemerintah NU maupun Muhammadiyah. Karena kalau kita lihat di Indonesia ini kan, kalau tidak ikut kepada Muhammadiyah di dalam penentuan 1 Syawal atau kepada pemerintah juga kepada NU. Tetapi ini ada sebuah masjid yang bernama Aulio di Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, yang dipimpin oleh Kiai Haji Ibnu Hajar Sholeh. Kemudian di situ mengatakan langsung nelpon kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan penentuan kapan 1 Syawal 1445 Hijriah. Menurut saya hal ini merupakan satu peristiwa fenomena keagamaan yang lucu saja. Karena kalau kita lihat di Indonesia hanya ada dua, kalau tidak ya Muhammadiyah, ya NU atau pemerintah. Nah, tapi ini berdasarkan keyakinan, dia menggunakan metodologi katanya nelpon langsung kepada Allah. Ini lucu bagi saya. Ada seorang kiai yang kemudian punya keyakinan di dalam menentukan bulan 1 Syawal yang berlebaran Idul Fitri. Dia mengatakan metodologi yang digunakan itu adalah langsung nelpon kepada Allah berdasarkan kepada keyakinan internal hati mereka. Yaitu kita hargai itu sebagai bagian dari ijtihad mereka. Oke, kita hargai. Tetapi yang menarik justru adalah tanggapan dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang kemudian di situ diwakili oleh Kiai Abbas ya, yang kemudian itu harus dihargai katanya. Tetapi pihak-pihak tokoh setempat yang ada di sana itu perlu kemudian bersilaturahim untuk mencari tahu bagaimana cara penetapannya itu dan bagaimana proseduralnya kemudian menetapkan 1 Syawal lebih awal daripada umat Islam umumnya. Nah, yang menarik, coba saya putarkan videonya supaya jelas pernyataan dari Kiai Haji Ibnu Hajar Sholeh kemudian ramai di media sosial. Berikut ini videonya. Pada perhitungan, saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kemarin tanggal 4, malam 4. Ya Allah, ini sudah 29. 1 Syawalnya kapan? Allah Ta'ala ngendika tanggal 5 semua. Kowe kaya ngono. Lah makanya disalahke wong ora apa-apa, urusan ingsun Gusti Allah. Nah, dari pernyataan beliau ini menarik bahwa beliau katanya langsung nelpon kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan penentuan 1 Syawal 1445 Hijriah. Jadi lebarannya sudah pada hari kemarin itu, kalau tidak tanggal 4 ya tanggal 5. Tapi kalau dari pernyataan ini barusan yang disimak bahwa dia katanya konfirmasi langsung kepada Allah pada tanggal 4-nya. Berarti pelaksananya itu tanggal 5 kemarin itu. Dan yang menarik, dia mengatakan ya itu kalau misalkan terjadi kontroversi atau ditolak di tengah masyarakat, ya ini kan berdasarkan pada
keyakinan-keyakinan pribadi yang kemudian hanya mereka diperuntukkan kepada mereka yang yakin. Tetapi kalau dilihat pada videonya itu kan banyak jamaahnya. Berarti video mereka itu sudah menjadi tokoh yang punya pengikut banyak. Ini menurut saya perlu ditindaklanjuti oleh Majelis Ulama Indonesia, terutama juga oleh tokoh-tokoh ulama dan akademisi untuk sekedar mencari tahu metodologi atau sarana untuk kemudian menetapkan satu Syawal itu bagaimana prosedurnya, terkait juga dengan bagaimana dia menelpon langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menarik untuk diadakan riset lebih lanjut terkait dengan adanya fenomena peristiwa keagamaan yang terjadi di Gunung Kidul, daerah istimewa ini. Itu mungkin ya teman-teman terkait dengan adanya informasi itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.